Di era media sosial, setiap orang bebas berpendapat. Kritik adalah hal yang wajar, bahkan menjadi bagian dari demokrasi. Namun persoalannya berubah ketika kritik bergeser menjadi fitnah, gosip, atau bahkan dugaan penyebaran data pribadi. Di titik inilah batas antara kebebasan berbicara dan pelanggaran hukum mulai dipertanyakan. Dalam video kali ini, kita akan melihat sebuah pernyataan yang menarik. Bukan sekedar soal saling sindir di media sosial, tetapi keputusan Edis TV untuk melaporkan Rudy dan Robert kepada pihak kepolisian atas dugaan penyebaran data pribadi miliknya. Teman-teman sekalian ya, saya ulang lagi. Jadi teman-teman, dua orang ini itu adalah orang-orang yang selalu menguntit dan selalu ngomongin tentang saya. Saya kasih contoh sederhana. Ada sendal di depan rumah saya saja, sendal ya, sendalnya itu berwarna pink, itu akan dibahas oleh dia 7 turunan. Begitu loh. Tetapi saya tidak mempermasalahkan itu. Itu tidak masalah bagi saya, itu adalah hiburan saja ya. Dibilang Rudy sendal pink itu adalah selingkuhannya Edis. Namanya Sop Katul. Ya orang-orang di sini ketawa aja dengar dia itu. Begitu. Nah, karena fitnah-fitnah murahan seperti itu, nggak perlu saya tanggapi fitnahan murahan seperti itu, saya biarkan. Nah, lalu kembarannya, ya, yaitu Robert William Raja, itu melakukan hal yang sama, ya. Bahkan dia bikin lagu itu, masih menjadi misteri si Santapi, yang konon katanya milik istri. Sampai saya hafal lagunya itu karena begitu. Pokoknya bayangin sendal aja itu jadi bahan berita begitu. Saking mereka ini nggak tahu lah, mungkin kena kena penyakit kepo mania dengan saya gitu. Tapi itu saya anggap hiburan begitu, karena semua orang di sini itu tahu siapa sendal pink itu ya begitu. Nah, karena sudah saya biarkan terus-menerus ya, saya berdebat dengan orang-orang Islam ya. Mulailah orang-orang yang mensupport, mendukung saya. Nah, sampai berdirilah Rumah Apologet tuh. Ketika Rumah Apologet berdiri waktu gunting pita itu, wah panas dingin mereka berdua ini. Sialan hidup gua, Edis Big Art Rumah Apologet. Sialan. Nah, jadi udah saking jealousnya mereka akan selalu mencari daya upaya untuk apa? Menarik perhatian begitu. Nah, biar orang-orang tolol yang pernah datang ke channel saya ini bela-belain mereka. Ya, padahal apa yang saya katakan itu begitu jelas ya. Mungkin karena memang IQ-nya jongkok, mereka tidak bisa menangkap apa yang saya sampaikan begitu. Nah, sampai pada akhirnya ya mereka berdua ini melakukan tindak kriminal. Nah, tindak kriminalnya itu bukan soal perkara-perkara begitu, bukan. Bukan soal fitnahannya si Robert bahwa saya tidur main di sawah begitu lalu digerebek warga. Kalau gitu-gitu saya anggap hiburan lah itu. Fitnah-fitnah murahan itu saya anggap hiburan. Bukan itu teman-teman ya, bukan itu. Jadi bukan laporan soal pencemaran nama baik, bukan. Tetapi soal peretasan, meretas begitu. Ya, meretas dan atau menyebarluaskan data yang bersifat pribadi begitu ya. Data apa itu? Yaitu data perbankan. Seperti itu. Nah, pelakunya siapa? Yaitu Rudy Iskariot. Begitu. Nah, makanya tadi ini akan melibatkan instansi besar. Begitu. Instansi apa itu? Yaitu instansi BUMN. Apa itu? Bank Rakyat Indonesia.
Kenapa Bang dengan Bank Rakyat Indonesia? Jadi Bank Rakyat Indonesia itu ada dua kemungkinan. Bisa diretas sehingga data orang itu bisa diambil begitu. Ya, dia tahu ini mau apa begitu. Seperti itu. Jadi apakah ada pelakunya orang bank? Nah, ini makanya nanti yang mau kita bikin laporan tuh itu. Apakah Rudi ini, kalau si Rudi meretas saya rasa nggak bakal sanggup dari tampangnya. Kalau dia sanggup meretas, dia pasti kerjanya udah jadi tukang retas. Nah, saya rasa si Rudi ini mungkin menghubungi orang dalam. Nah, orang dalam ini kemungkinan adalah kadrun. Nah, makanya siapa orang ini? Nah, inilah makanya yang perlu kita periksa dan kita buat laporan. Ya, kita buat laporan supaya kita ketahui nih dari mana si Rudi mendapatkannya. Nah, gimana nih? Oke, coba kita putarkan ya. Mungkin kita masih ingat rekam-rekam jejaknya ya. Kita masih ingat rekam jejaknya. Oke, coba kita bukakan dulu. Kalau teman-teman mungkin masih ingat ya dengan video-video ini. Ini sudah 8 bulan yang lalu ya, cuman sekarang ditiru oleh si Robert alias Robert William Raja. Ya. Oke, coba kita putarkan ya. Uang donasi sudah disikat edis Bahas nih sebentar. Rp 776 juta 538.527,30 rupiah. Ya. Jadi si edis mengambil ini 2 hari inilah sejak aku bongkar rumah apologetnya itu tidak ada. Ternyata mungkin ini pengambilan kedua ya setahun ini. Ternyata kawan ada berapa kali dia mengambil uang itu disikatnya. Cuma yang terlacak aku yang terakhir ini ya. Jumlahnya 700 sekian ya. Tunggu. Mana tadi? Sabar ya. Aku sama Sheris, aku bilang begini. Alamat rumahnya aku juga ada tahu. Di Indonesia. Dan lain-lainnya ya. Ini aku buat ya. Ini dulu. Buka dari HP punya aja. Kalau dari itu kabur-kabur nggak kelihatan kawan. Aku sudah ganti layar. Nah ini. Uangnya ini yang sudah disikat series ini pengambilan ketiga mungkin ini ya. Sementara rumah apologetnya nggak pernah ada ya. Ini ya. Berarti kalau pengambilan ketiga sudah 2,1 miliar lebih ya. Sementara rumah apologet sampai hari ini belum ada, batu selembar pun belum ada ya. Nah, ini pengambilan ketiga ya. Ya. Oh, ini tunggu dulu. Balikkan dulu nih. Nah. Idem belum move on, JPR Jepurut. Ya, itu mungkin maksudnya. Saya sudah move on, tapi saya akan tetap melawan dia karena dia yang membuat ini semua ya. Saya nggak takut mau herdernya datang ke sini, mau apa saya nggak. Nah, bagaimana lengkapnya, bagaimana nantinya itu gampang lah. Itu kisi-kisinya saja lah yang kukasih. Ya. Jadi saya memberikan kisi-kisi bahwa pelaporannya itu tentu berkaitan dengan perbankan. Nah, nanti makanya ahli-ahli hukum nih ya. Apakah sekelas Bank Rakyat Indonesia itu bisa dibobol begitu sehingga orang bisa tahu gitu siapa ini, berapa saldonya, rekeningnya apa, alamatnya di mana, nah begitu kan. Makanya ini kita mau bikin laporannya ya teman-teman ya. Begitu. Nah, makanya ini bagian-bagian daripada kuasa hukum begitu ya. Jadi mungkin kalau kalian tuntut bank ya, oh ya jelas, jelas itu jelas. Makanya salah satu nanti yang kita wakilkan kepada kuasa hukum kita itu adalah acara menggugat Bank Rakyat Indonesia seperti itu. Jadi pernah ada kejadian begini. Ini saya kasih contoh. Dia pengacara yang ngomong langsung ya. Saya telepon-teleponan sama dia sebelum
kita akhirnya sepakat ya untuk kita pakai mereka, kita gunakan jasa mereka ya. Gini. Jadi saya telepon sama dia, orang Batak juga dan terkenal lah ya. Teman-teman pasti tahu, orangnya pasti tahu kalau nanti saya udah kan. Itu sama dengan kasusnya Denny Siregar gitu. Oh ya? Ya. Nah, saya pelajari lah kasusnya Denny mengkritik ya para kadrun begitu loh ya. Nah, akhirnya data daripada Denny Siregar itu bisa diketahui begitu. Bisa diketahui. Kalau teman-teman cek ya, itu bisa diketahui. Nah, ternyata data Denny Siregar ini didapati dari operator seluler. Nah, selidik punya selidik, ternyata memang ada orang dalam. Dan kemungkinan besar itu adalah orang dalam yang sudah tertular virus kadrun. Apa mau kita baca dulu ya kasusnya? Oke, mungkin kita mau perlu baca kasusnya. Sebentar ya, kasus pembobolan data Denny Siregar ya. Nah, hari ini kita ngobrolnya bukan ngobrol agama dulu ya teman-temannya. Khusus malam ini aja kok. Besok kita sudah normal kembali ya. Nah, coba nih ya. Kita bacakan dulu ini tentang kasus bocornya data Denny Siregar. Zaman sudah internet, kita bisa kita cek semua dari internet. Saya balik dulu kamera saya. Saya bacakan saja ya, saya bacakan. Kasus bocornya data pribadi pegiat media sosial Denny Siregar terjadi pada pertengahan tahun 2020 setelah akun media sosial membocorkan informasi pelanggannya seperti NIK, KK, alamat ya. Pelaku diketahui merupakan seorang karyawan outsourcing Telkomsel. Nah itu, berarti ada orang dalam. Ya. Telkomsel yang mengambil data tersebut secara ilegal dan menyebarkannya ke publik karena motif dendam pribadi. Itu. Ya, kronologi duduk perkara ya, awal mula. Pada awal Juli 2020, data Denny Siregar termasuk nomor kependudukan, NIK, kartu keluarga, nama, alamat diunggah ke media sosial oleh akun anonim. Ya. Laporan polisi akibat kebocoran tersebut, Denny melaporkan kejadian ini ke Polda Metro Jaya karena merasa dirinya dan keluarganya mendapat teror dari orang yang tidak dikenal. Denny juga menuntut pertanggungjawaban dari pihak operator. Tanggapan Telkomsel ya, Telkomsel meminta maaf atas ketidaknyamanannya tersebut dan mengajukan laporan resmi ke Direktorat Pidana Cyber Polri, Cyber Barreskrim Polri pada 8 Juli 2020 untuk menginvestigasi dugaan penyalahgunaan data tersebut. Nah, identitas pelaku ya, penangkapan dan hukuman pelaku nih. Barreskrim Polri berhasil menangkap pelaku yang berinisial FPH 27 di gerai Grapari Telkomsel di Rungkut, Surabaya. Pelaku merupakan karyawan outsourcing yang bekerja sebagai customer service. Motif pelaku. Pelaku mengakses data pribadi pelanggan secara ilegal tanpa wewenang. Motifnya melakukan tindakan tersebut adalah karena ia tidak menyukai. Ini kan gara-gara tidak suka ini. Tidak suka. Jadi sama seperti yang saya lakukan ini, banyak gak suka teman-teman. Termasuk mungkin orang-orang dalam BRI ya. Tidak suka. Ini masih dugaan ya, masih dugaan. Tidak menyukai Denny Siregar yang pernah dibully oleh akun-akun media sosial yang mendukung. Nah, jadi cuma gara-gara dibully sama yang mendukung. Gitu loh, jadi cuma perang netizen. Perang netizen lari ke data pribadi, kan ini nggak fair. Kalau perang netizen, materinya aja yang dikupas. Kenapa harus ke data pribadi? Begitu ya. Terus kita teruskan. Perkembangan lanjutan ya. Gugatan Denny Siregar. Setelah memproses tindak pidana pelaku pembocor data, Denny Siregar juga sempat melayangkan gugatan perdata terhadap PT Telkomsel ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait perbuatan melakukan tersebut karena kebocoran datanya dan seterusnya. Coba kita selanjutnya bagaimana nih? Ah, ini pokoknya lah, inilah pokoknya ya. Pokoknya bisa kita pelajari lah. Zaman udah canggih internet, teman-teman ya. Tinggal kita
Nah, seperti itu juga kurang lebih yang terjadi kepada saya, teman-teman. Jadi saya ini berdebat dengan suatu agama besar, ya, suatu agama besar yaitu Islam. Nah, ketika saya berdebat dengan orang-orang Islam, ya, tentu saja yang mulai-mulai dulu bukan saya, yang mulai duluan tuh orang-orang Islam. Orang-orang Islam yang mulai duluan. Coba ya, tahun 2017 saya belum buka TikTok, belum ada di TikTok. Tahun 2017 saya belum buka akun YouTube, belum ada. Yang mulai-mulai pertama itu orang Islam sendiri. Saya ingatkan nih, saya kasih pengingat. Tahun 2017 ya, pada waktu itu wakil presiden pada waktu itu ya, sebagai seorang wakil presiden yaitu Bapak Muhammad Yusuf Kala mengundang seorang penceramah dari India namanya Dr. Zakir Naik. Nah, apa yang diomongin oleh Dr. Zakir Naik di atas panggung itu yang ditonton 40.000 orang di Stadion Patriot di Bekasi itu apa? Apa yang diomongin? Jesus is Muslim, brother. Itu yang diomongin. Nah, itu yang saya tanggapi. Kalau kamu mengatakan Yesus itu Muslim, kamu salah. Karena yang diajarkan oleh Tuhan Yesus bertolak belakang dengan apa yang diajarkan oleh Muhammad. Nah, mulailah panjang lebar perdebatan itu. Panjang lebar perdebatan itu. Ya. Bagaimana mungkin Tuhan Yesus kami meneruskan apa yang dikatakan Muhammad? Contoh. Tuhan Yesus kami mengajarkan apa? Bahwasanya pada hari kebangkitan, manusia itu tidak kawin dan dikawinkan. Tetapi Muhammad mengajarkan apa? Justru pada hari nanti yang kehidupan yang akan datang, justru kawin terus. Bahkan burungnya berdiri 70 tahun. Akan diberi gadis-gadis dengan payudara montok. Memang itu fakta semua, makanya saya tantang siapapun. Tunjukkan satu omongan saya yang keliru terhadap agama Islam. Kalau ada, saya lompat dari Monas, sudah saya bilang. Ada. Nah, ketika berdebat seperti itu, tentu banyak orang-orang Islam yang gak senang. Saya tahu, tentu banyak yang gak senang. Dan di antara banyak yang tidak senang itu, kemungkinan ada orang dalam Bank Rakyat Indonesia. Kemungkinan, ya. Ini masih dugaan-dugaan kita. Nah, mungkin saja orang-orang dalam tersebut mengakses data saya di situ dan memberikannya kepada Rudi Yohanes Hutagalung. Ini dugaan. Nah, makanya nanti bagaimana hasil penyelidikannya dan penyidikannya. Nah, makanya nanti Rudi dipanggil. Rudi, dari mana kamu tahu bahwa saldonya Edis ini sejumlah sekian, alamatnya di sini, anunya di sini? Kamu tahu dari mana? Nah, si Rudi kan nanti harus cerita. Ya, karena video-video dia itu udah begitu jelas. Dia ngomong ini segala macam itu ada semua video-videonya. Dia nunjukkan data itu juga ada. Ya, kita simpan semua, kita simpan. Ya, kita simpan semua itu. Nah, makanya dari itu teman-teman, ya, kita membuat laporan-laporan. Nah, pada waktu itu teman-teman, ya, si Rudi itu menjual begitu, menjual data saya seperti itu begini. Tapi saya sudah ngomong sama Rudi, kutunggu. Ternyata tidak ada apa-apa, si Rudi hanya blow on belakang. Begitu teman-teman. Nah, apa yang dilakukan Rudi ditiru ya oleh kembarannya yaitu Robert William Raja. Gitu. Pokoknya kalau Rudi bahas sendal pink, Robert nanti bahas sendal pink. Pokoknya dia tiru semua yang ada sama Rudi itu, yang jelek-jelek ditiru semua. Ya. Gitu. Nah, si Robert ya yang terakhir-terakhir ini membuat cerita-cerita murahan, ya, cerita-cerita yang cuman berasal daripada lagunya Surti Tejo Jamrut.
Jadi lagunya Jamrud Surti Tejo itu cuman diganti aja nama-namanya di situ, lalu jadi cerita saya. Begitu. Jamrud itu kan punya lagu. Dulu waktu saya SMP, kalau di angkot itu lagu itu diputar terus itu. Jemari Tejo mulai piknik dari wajah sampai lutut Surti. Tanpa sadar sarung mereka pun jadi alas. Mirip demo memasak, Tejo mulai berakting. Itu hanya dirubah saja, nama Tejo itu diganti saya. Dan itu dipercayai oleh orang-orang bengak itu. Begitu. Jadi ceritanya Edis ya jari-jari jemarinya mendarat di lutut Surti ya, kemudian mereka di berakting di sawah dan lain sebagainya. Hanya lagunya Jamrud dibalik diganti nama-namanya. Begitu. Cuman bukan itu, saya nggak mempermasalahkan itu, cuman cerita-cerita sampah yang hanya dipercaya oleh orang-orang sinting. Nah, ternyata saya selidiki, ternyata jemari-jemari yang mendarat di lututnya Surti itu ternyata Robert sendiri. Lah, gimana sih punya buktinya ini? Bahkan dia yang uploadnya. Jadi kita cerita lagi nih kan. Nih. Kita buka nih ya. Siapakah yang jemarinya mendarat di lutut Surti? Nih ya. Teman-teman ketik saja di YouTube saya. Ini saya hilangkan dulu nih ya. Ketik Edis TV. Oke. Setelah teman-teman ketik Edis TV, teman-teman akan melihat di sini, kelihatan, ya, Edis TV. Lalu ketik ini. Nah, saya majukan saja ya, saya majukan, kemudian saya pelankan. Nih, saya pelankan. Bentar, dikit nih ya, lihat nih. Nah, ini adalah si Robert William Raja. Yang upload siapa? Yang upload dirinya sendiri. Yang mengupload video ini itu adalah dirinya dia sendiri di suatu akun bernama Robert William Raja yang dia sudah lupa password dan ID-nya, makanya akun itu nggak bisa dihapus. Jadi ini bukan video pribadi, tidak. Video ini bersifat publik karena diupload oleh dia sendiri. Begitu. Ya. Teman-teman bisa ketik saja di kolom pencarian Robert William Raja. Nanti ketemu dengan video ini. Nah, ketika dia memfitnah saya dengan kata-kata jemari Edis mulai mendarat dari wajah sampai lutut Surti. Ternyata, saya balikin. Ternyata, perhatikan. Jarinya siapa yang mendarat di lutut Surti? Yang ini bukan istrinya Robert ini. Ini bukan istri Robert. Istri Robert lagi ada di rumah ketika ini terjadi. Perhatikan. Ya, lihat nih. Kita lihat. Lihat tangannya ya. Nah, lihat. Tangannya Robert sendiri. Bukan istrinya, bukan. Jadi teman-teman, saya mengupload video ini hanya sekedar untuk menjawab fitnah recehnya itu. Begitu. Lalu Robert konon kabarnya nggak bisa tidur gara-gara video ini. Loh gimana? Kan yang megang pahanya orang itu kan Robert sendiri, kok jadi dibilang saya. Sungguh Robert nekat yang nyata. Jadi ya, yang masih saya herankan gitu.
Kok masih ada begitu? Walaupun jumlahnya sih nggak lebih dari 200 orang. Ya. Kok masih ada orang-orang ngakunya Kristen? Ngakunya Kristen. Tetapi melanggar 10 perintah Tuhan, salah satunya adalah bersaksi dusta tentang sesamamu. Nah, si Robert itu bersaksi dusta, tapi kalian masih aja dukung-dukung. Artinya kalian itu sebenarnya udah nggak percaya dengan firman Tuhan. Justru orang-orang yang ngaku Kristen dan tidak percaya dengan firman Tuhan, itu adalah orang-orang kaumnya Robert dan kaumnya Rudi Yohanes. Tuh katanya tuh digerebek di sawah tuh katanya, coba. Gini loh, kalau saya hanya membuat cerita bapak mamamu dulu kawin di jalan, ya, bersenggama di jalan, terus digerebek. Kalau cuma bikin cerita gitu saya juga bisa. Bisa saya. Apa susahnya bikin cerita seperti itu? Yang perlu itu pembuktian. Begitu gimana? Pembuktian, yang penting itu pembuktian. Kalau cuma bikin cerita tanpa bukti, Rudi Yohanes dan Robert ahlinya. Gimana sih kalian ini? Ya, itu ya teman-teman ya. Jadi kita di sini diskusi agama biasanya ya. Kita sebagai seorang Kristen itu harus mengenyampingkan segala sesuatu yang kita depankan itu adalah firman Tuhan. Kalau saya teman-teman, saya pegang itu. Jangan engkau bersaksi dusta tentang sesamamu. Jadi saya tidak bersaksi dusta ya tentang apa yang dilakukan Robert dan apa yang dilakukan Rudi. Yang saya katakan adalah berdasarkan bukti-bukti. Rudi melakukan suatu dalam pembobolan dan atau menyebarluaskan data pribadi, itu sudah jelas, buktinya ada jelas. Ya, si Robert juga sama. Nah, tetapi ketika mereka melakukan fitnah kepada saya, bersaksi dusta, entah sendal pink, selingkuhan, apa segala, semuanya dusta, nggak ada satupun yang benar. Seperti itu, oke? Seperti itu teman-teman. Jadi saya harap teman-teman mengerti, ya, mengerti. Jadi kalau kalian memang bisa membuktikan, ya seperti ini kan orang-orang pada anu nih, orang-orang kaum Robert dan kaum Rudi ini sudah saya katakan jumlah mereka nggak lebih 200 orang, nggak lebih. Dan jumlah mereka ini, mereka itu adalah barisan sakit hati. Sakit hati karena apa? Karena saya nggak mau menuruti kemauan mereka. Saya bukan mau menuruti kemauan kalian, saya mau menuruti apa yang tertulis dalam Alkitab. Kalau Alkitab bilang A, saya bilang A. Nggak bisa kau bilang di Alkitab tertulis A, kok saya suruh tulis bilang B. Seperti kata tolologet, sekarang ada satu lagi muncul tolologet baru, namanya Afrida Magdalena alias Agatha. Sudah tertulis di dalam Alkitab bahwa Tuhan Yesus itu adalah hamba Tuhan. Tertulis itu, plek, Yesus hamba Tuhan. Oh, itu sesat. Berat. Itu makanya teman-teman, dari jalannya diskusi ini nanti akan terbongkar siapa-siapa, ya. Jadi si Agatha atau Afrida Magdalena itu adalah mantan mualaf. Bayangkan, belasan tahun dia jual Tuhan Yesus itu. Sekarang dia jual lagi demi operasi plastik. Dulu sudah dijual, Tuhan Yesus dulu sudah dijual dengan dia, oleh dia dengan cara mualaf. Begitu. Demi apa? Ya demi itu. Nanti kalau saya bilang totong kayaknya kasar ya. Thank you Bang JB, thank you Bang. Tuhan Yesus dijual demi totong. Tahu kan totong? Nah, saya pakai bahasa totong nanti gimana? Bayangkan, dijual Tuhan Yesus demi totong sampai melahirkan beberapa anak, begitu. Setelah kecewa, akhirnya keluar dari agama Islam. Habis itu dijual lagi Tuhan Yesus demi apa? Demi operasi plastik.
Jadi teman-teman tuh saya nggak mau lah ini. Kalian sendiri punya hikmat lah. Kalian sendiri punya hikmat. Begitu ya, seperti itu. Ya, silakan. Kamu juga menjual. Dengar saya. Saya pergi meninggalkan rumah. Saya punya rumah. Rumah saya itu tidak ngutang. Rumah saya itu ada. Begitu. Saya meninggalkan ruko walaupun kecil-kecilan. Saya meninggalkan tempat usaha saya. Pertanyaan saya, bolehkah saya mendapatkan gantinya oleh Tuhan? Kenapa tidak boleh? Rumah diganti rumah. Masa nggak boleh? Bilang aja kamu syirik. Bukankah tertulis di dalam Alkitab, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jikalau aku meninggalkan rumah, maka aku percaya Tuhan akan menggantikannya. Terbukti janji Tuhan. Saya tahu Tuhan yang saya layani, ya. Seperti itu. Ya, jadi pastikan teman-teman, kalian punya hikmat, kalian sendiri bisa berpikir, ya. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi teman-teman sekalian, ya, mengertilah dengan keadaannya bahwa memang kedua orang ini itu tidak bisa dibiarkan teman-teman, karena memang sudah keterlaluan lah seperti itu, ya. Sudah, kalau orang sini ngomongnya sudah cross the line, ya. Jadi kira-kira menurut teman-teman bagaimana ini, ya, langkah-langkah selanjutnya, karena ini kita masih kontroversi lah mengenai tentang kronologi bagaimana ini bisa mencapai satu sampai mereka pakai baju orange, ya. Makanya saya mengundang ini yang pakar-pakar agama, pakar-pakar hukum sebenarnya seperti itu. Ya. Selama ini, Edis mengaku telah menjadi sasaran konten dari Rudy dan Robert yang menurutnya hampir setiap hari membahas dirinya. Ia menggambarkan bahwa hal-hal yang sangat sepele pun dijadikan bahan pemberitaan. Bahkan keberadaan sebuah sandal merah muda di depan rumahnya, menurut pengakuannya bisa berkembang menjadi berbagai narasi yang kemudian dikaitkan dengan kehidupan pribadinya. Menurutnya, berbagai cerita semacam itu selama ini tidak pernah ia anggap sebagai sesuatu yang layak dipersoalkan secara serius. Ia memilih membiarkannya karena menganggap tuduhan-tuduhan tersebut hanyalah gosip yang tidak memiliki dasar pembuktian. Ia juga menyebut bahwa berbagai cerita mengenai perselingkuhan, kisah di sawah, maupun narasi lain yang beredar hanyalah fitnah yang menurutnya terlalu lemah untuk dijadikan persoalan hukum. Namun menurut Edis, persoalan berubah ketika yang dipermasalahkan bukan lagi sekedar cerita atau opini, melainkan dugaan adanya penyebaran data pribadi yang berkaitan dengan informasi perbankan. Disinilah letak perbedaan yang ingin ia tekankan. Baginya, fitnah mengenai kehidupan pribadi mungkin dapat diabaikan, tetapi ketika informasi yang menurutnya bersifat rahasia mulai muncul di ruang publik, persoalannya tidak lagi berhenti pada konflik antar apologet. Ia menilai persoalan tersebut berpotensi masuk ke ranah hukum. Karena itulah, ia menyatakan bahwa laporan yang akan dibuat bukanlah laporan pencemaran nama baik semata, melainkan berkaitan dengan dugaan akses ilegal atau penyebaran data pribadi. Menurut penjelasannya, ada dua kemungkinan yang menurutnya perlu diselidiki. Kemungkinan pertama, sistem penyimpanan data mengalami pembobolan sehingga data nasabah dapat diakses pihak yang tidak berwenang. Kemungkinan kedua, terdapat dugaan adanya pihak internal yang menyalahgunakan kewenangan untuk mengambil data pelanggan. Namun perlu digarisbawahi, pada bagian ini Edis sendiri berkali-kali menyatakan bahwa dugaan tersebut masih sebatas dugaan yang menurutnya harus dibuktikan melalui proses penyelidikan resmi. Ia juga mengatakan bahwa justru karena belum mengetahui bagaimana data tersebut diperoleh, maka penyelidikan aparat penegak hukum menjadi penting untuk menjawab pertanyaan tersebut. Dalam pandangannya, hanya proses hukum yang dapat memastikan apakah benar terjadi pembobolan sistem, penyalahgunaan akses oleh orang dalam, atau justru tidak terjadi keduanya.
Untuk memperkuat argumentasinya, Edis kemudian mengangkat contoh kasus kebocoran data yang pernah dialami pegiat media sosial Denny Siregar. Ia menjelaskan bahwa dalam kasus tersebut, pelaku akhirnya diketahui merupakan seorang petugas outsourcing operator seluler yang secara ilegal mengakses data pelanggan lalu menyebarkannya kepada publik. Contoh itu digunakan sebagai ilustrasi bahwa kebocoran data pribadi memang dapat terjadi melalui penyalahgunaan akses oleh orang yang memiliki kewenangan. Namun demikian, keberadaan contoh tersebut tentu tidak otomatis membuktikan bahwa peristiwa yang diklaim Edis memiliki penyebab yang sama. Setiap perkara tetap harus dibuktikan berdasarkan fakta dan alat bukti masing-masing. Inilah prinsip yang sebenarnya penting dipahami. Dalam hukum, kemiripan sebuah kasus tidak dapat dijadikan bukti bahwa kasus lain pasti terjadi dengan pola yang sama. Yang menentukan adalah hasil penyelidikan, pemeriksaan saksi, pemeriksaan alat bukti digital, audit sistem, hingga analisis forensik. Selanjutnya, Edis kembali membahas berbagai konten yang menurutnya menyerang dirinya melalui cerita-cerita yang ia anggap tidak memiliki dasar. Ia mencontohkan narasi mengenai sandal merah muda, cerita perselingkuhan, hingga cerita yang menurutnya hanya memodifikasi lirik lagu populer menjadi cerita seolah-olah benar terjadi. Menurutnya semua cerita tersebut hanya dibangun melalui imajinasi tanpa pembuktian yang memadai. Sebaliknya, ia mengatakan bahwa ketika dirinya memberikan tanggapan terhadap lawan debatnya, ia berusaha menyertakan bukti-bukti yang menurutnya dapat diverifikasi. Pada titik ini, inti argumentasi yang ingin ia bangun menjadi cukup jelas. Baginya, persoalan bukan terletak pada siapa yang paling keras berbicara, melainkan siapa yang mampu membuktikan setiap tuduhan yang disampaikan. Sebab, siapapun dapat membuat cerita, siapapun dapat menyusun narasi, siapapun dapat membangun opini. Tetapi ketika sebuah tuduhan tidak didukung oleh bukti yang dapat diuji, maka tuduhan tersebut hanya akan menjadi asumsi yang terus berputar di media sosial tanpa pernah menghasilkan kepastian. Sebaliknya, apabila seseorang meyakini telah menjadi korban penyebaran data pribadi, maka langkah yang paling tepat memang bukan membalas dengan fitnah baru, melainkan menyerahkan persoalan tersebut kepada aparat penegak hukum agar seluruh bukti dapat diperiksa secara objektif. Itulah sebabnya Edis menegaskan bahwa dirinya memilih jalur hukum dibanding sekedar perang narasi di media sosial. Menurutnya proses penyidikan nantinya akan menjawab berbagai pertanyaan yang selama ini hanya menjadi dugaan. Siapa yang memperoleh data tersebut? Dari mana data itu berasal? Apakah benar ada akses yang tidak sah? Ataukah ada penjelasan lain yang selama ini belum diketahui publik? Semua itu menurutnya hanya dapat dijawab melalui proses hukum, bukan melalui saling tuduh di internet. Di bagian akhir pembahasannya, Edis kembali menekankan prinsip yang menurutnya menjadi pegangan dalam berdiskusi, yaitu larangan memberikan kesaksian palsu terhadap sesama. Ia mengatakan bahwa setiap tuduhan harusnya didasarkan pada fakta yang dapat dibuktikan, bukan sekedar cerita yang terus diulang hingga dianggap sebagai kebenaran. Terlepas dari setuju atau tidak terhadap pandangannya, ada satu pelajaran penting yang dapat diambil dari keseluruhan pembahasan tadi. Di era digital, informasi pribadi memiliki nilai yang sangat tinggi. Karena itu, setiap dugaan penyalahgunaan data harus ditangani secara serius melalui mekanisme hukum yang berlaku. Pada saat yang sama, masyarakat juga perlu membedakan antara opini, dugaan, dan fakta yang telah terbukti. Perbedaan ketiganya sangat menentukan apakah sebuah tuduhan layak dipercaya atau justru hanya menjadi bagian dari kebisingan media sosial. Pada akhirnya, hukum tidak bekerja berdasarkan siapa yang paling banyak berbicara, siapa yang paling keras berteriak, atau siapa yang paling viral di media sosial. Hukum bekerja berdasarkan alat bukti. Jika memang terjadi penyebaran data pribadi secara melawan hukum, maka proses penyelidikanlah yang akan mengungkap siapa pelakunya. Sebaliknya, jika sebuah tuduhan ternyata tidak dapat dibuktikan, maka opini tersebut akan gugur dengan sendirinya. Karena itu, dalam setiap perselisihan, mari biasakan menempatkan bukti di atas asumsi, fakta di atas gosip, dan proses hukum di atas pengadilan media sosial. Sebab hanya dengan cara itulah, kebenaran memiliki kesempatan untuk benar-benar terungkap.